Banyak rakyat-rakyat kita yang masih miskin. Kan di Malaysia orangnya ngutang-ngutang semuanya dan banyak masyarakat kita yang mengeluhkan pelayanan dari rumah sakit kita sendiri di Indonesia. Kerjanya memang belum ada kebutuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama, guys. Kali ini gue nggak lagi untuk nge-reaction, tapi sekedar bercerita aja. Kemarin gue membuat sebuah reaction video, yang mana di video itu yang gue reaction itu tentang rumah sakit atau hospital di Malaysia. Banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat khususnya di Malaysia, ke luar negeri lah gitu, baik Singapura atau Malaysia dan negara-negara lain yang lebih bagus dari segi rumah sakitnya maupun pelayanannya, dan banyak lagi yang lebih bagus dari Indonesia gitu. Yang gue bahas di situ ada seorang dokter yang berobat ke Malaysia. Dokter itu berobat ke Malaysia, membawa keluarganya itu berobat ke Malaysia. Kalau nggak salah tuh di di Penang Island Hospital kalau nggak salah. Mudah-mudahan gue nggak salah ya. Kalau salah gue tolong dikoreksi. Di video itu si dokter itu sempat mengatakan dan sempat viral di Indonesia, bahkan sempat ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Jokowi waktu kalau nggak salah peresmian rumah sakit juga itu, kalau nggak salah. Gue lupa rumah sakitnya di mana yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Namun di pernyataannya tersebut beliau menyayangkan banyaknya masyarakat Indonesia itu yang berobat ke luar negeri gitu katanya. Dan banyak lagi bla bla bla, banyak lagi yang dijelaskan beliau pada waktu peresmian rumah sakit tersebut. Seharusnya seperti Presiden Jokowi bukannya untuk menyayangkan, tapi seharusnya Presiden Jokowi itu ia memperbaiki fasilitas terutamanya fasilitas rumah sakit Indonesia. Bukan hanya bisa menyayangkan atau menyalahkan masyarakat kenapa harus berobat ke luar negeri. Harusnya yang jadi evaluasi untuk rumah sakit kita, kenapa banyak masyarakat kita yang berobat ke luar negeri. Itu bukannya harus menyayangkan masyarakat kita. Sebenarnya harus jadi jadi cerminan untuk kita. Apa sih yang salah dari rumah sakit kita? Apa sih yang kurang dari rumah sakit kita? Itu yang harus diperbaiki sebenarnya. Ya, terlepas daripada itu, Indonesia ini udah banyak ratusan bahkan ribuan rumah sakit di Indonesia. Itu banyak bener rumah sakit. Cuman apa untungnya banyak rumah sakit namun fasilitas yang disediakan itu kurang gitu. Seperti ya contohnya pelayanan, banyak masyarakat kita yang mengeluhkan pelayanan dari rumah sakit kita sendiri di Indonesia gitu. Banyak beredar video yang di sosial media itu, yang beredar video bahwa masyarakat tuh mengeluhkan tentang pelayanan baik dari orang-orang yang ada di sana, pelayanan dari pengobatannya itu banyak yang mengeluhkan gitu. Kenapa tidak itu saja yang diperbaiki gitu? Ya, gue bukan menyalahkan presiden. Ya, banyak orang yang bilang gini di komentar di video yang aku upload kemarin, banyak orang yang bilang gini, jangan salahkan presiden dong, salahkan menterinya. Loh, yang ngangkat menteri itu presiden, bos. Gitu loh. Gimana sih? Ya seharusnya presiden mengevaluasi dong. Kalau menterinya nggak bisa kerja, diganti. Diganti oleh orang yang bisa kerja gitu. Gitu loh. Ya kita harus menyalahkan siapa coba? Orang menteri, kayak menteri kesehatan,
Yang milih siapa? Coba, bukan rakyat bos. Jokowi yang milih. Itu pilihan Jokowi semua. Kita hanya milih Jokowi. Dan Jokowi milih menteri buat membantu beliau menangani masalah-masalah negara gitu. Masa kita mau nyalahkan menterinya gitu. Seharusnya seorang presiden harus jeli melihat siapa sih yang menteri ini bisa nggak kerja gitu. Kalau nggak bisa ya dibuang, diganti gitu. Ya permasalahannya belum selesai sampai sekarang rumah sakit kita masih seperti itu. Ya puskesmas kita di desa-desa ya tetap seperti itu. Iya bagus. Presiden Jokowi memerintahkan menterinya untuk ambulan setiap desa 1 ambulan. Iya, itu gagasan yang bagus. Namun kalau fasilitas rumah sakitnya nggak diperbaiki, hanya ambulannya saja yang disiapkan, fasilitasi perjalanannya saja. Tapi setelah perjalanan nyampe ke rumah sakit, di rumah sakitnya fasilitasnya kurang, untuk apa coba? Ya sama aja kita, tempat kita itu nggak maju-maju kalau gitu terus gitu. Dan banyak yang ada di komenan di video gue tuh banyak yang nanya gini. Nah, gue buat video yang gue menunjukkan bahwa di Malaysia itu di orang-orang kampung aja walaupun rumahnya sederhana, mereka itu udah punya mobil sendiri, punya kendaraan sendiri. Bahkan bisa dibilang kalau di Malaysia itu 1 kepala 1 kereta gitu, 1 mobil gitu. Dan ada yang komen gini ke gua, ke video gua tuh, iyalah kenapa nggak punya mobil semuanya gitu, kan di Malaysia orangnya ngutang-ngutang semuanya. Ya iyalah ngutang, memang mereka ngutang, tapi kalau mereka itu rakyat Malaysia nggak punya pemasukan, nggak mungkin mereka ngutang. Lah kita di Indonesia gitu, mau ngutang gimana orang pemasukannya kita nggak seimbang, untuk makan aja susah gitu. Buat Anda orang-orang kota yang udah punya pendapatan, kalian ke dalam dong, ke desa-desa gitu. Banyak desa-desa kita yang masih tertinggal gitu loh. Banyak rakyat-rakyat kita yang masih miskin gitu loh. Kalau kita masuk ke desa-desa Malaysia, bahkan gue pernah buat vlog di channel gue, kalian bisa cek. Yang gue pernah kalau nggak salah di daerah Sungai Besi itu ada perumahan. Kalau di Indonesia itu rumah susun lah. Rumah susun itu katanya orang Malaysia, mohon maaf sekali lagi mohon maaf, katanya orang Malaysia, orang-orang di sini itu perumahan untuk orang-orang miskin. Katanya orang Malaysia dong. Itu katanya orang Malaysia untuk orang-orang miskin. Tapi yang disebut orang-orang miskin yang di sini itu di Malaysia itu, mereka itu punya di bawah rumahnya tuh bertebaran mobil gitu. Hampir setiap rumah itu 1. Dan hampir semuanya di rumah susun itu punya mobil, bos. Punya kendaraan sendiri, mereka mampu untuk membeli itu semua. Gitu loh. Sedangkan di rakyat kita di Indonesia, apalagi membeli mobil, apalagi membeli kendaraan sendiri, bos. Gitu. Untuk makan aja susah. Kita nggak usah jauh-jauh mencari contoh, bos. Kita yang di sini TKI, TKW yang ada di Malaysia, mereka nyampe ke sini tuh bukan karena apa? Karena ketidaktersediaannya lapangan pekerjaan di Indonesia, bos, gitu. Jadi buat teman-teman, nggak usah terlalu panas ketika ada seseorang mengkritik negaranya dan memberikan contoh negara lain. Seperti contohnya gua mengkritik negara gua sendiri hanya demi kemajuan negaraku sendiri gitu. Dan gue memberi contoh Malaysia, ini loh Malaysia gitu. Gitu loh. Kalau kita gini, bagi gue sebagai rakyat jelata, masyarakat biasa gitu. Negara maju bukan
dari pandangan gue ya sebagai rakyat jelata, negara maju itu bukan kita lihat dari banyaknya gedung-gedung tinggi gitu, atau kita lihat dari bagusnya pemandangan-pemandangan di kota, bertebaran lampu-lampu di kota. Itu semua nggak ada gunanya bagi kita, bos, gitu loh. Lu bangun gedung setinggi apapun, bahkan sampai ujungnya gedungnya kita nggak bisa lihat dari bawah pun, kalau masyarakatnya masih kelaparan, itu nggak ada gunanya, bos, gitu loh. Jadi menurut gua keberhasilan sebuah negara untuk memajukan negaranya yaitu dilihat dari tingkat penganggurannya. Banyak orang yang gini berbicara tentang data Indonesia, kemiskinan sekarang tinggal sekian. Kan banyak gitu kan. Sepertinya contohnya sekarang politisi Indonesia tuh pada ngomong kayak gitu. Coba kalian nggak usah ke pedalaman sekarang. Kita nggak usah ke pedalaman. Di kota-kota besar aja masih banyak orang-orang miskin di sana, bos. Gitu loh. Masih banyak orang-orang yang kelaparan, masih banyak saudara-saudara kita yang nggak punya kerja sampai sekarang. Bahkan di kampung gua banyak pelajar-pelajar yang jadi kuli bangunan sekarang. Mereka ya udah sekolah bayar mahal-mahal. Ada yang S1, banyak teman-teman gue yang S1, kerjanya kemana? Ke Bali, bos. Ke Malaysia, kerja apa di Malaysia? Bangunan, kelapa sawit, getah, pohon karet itu, dedes getah itu. Apa itu kerjanya S1? Sekolah bayar mahal-mahal, gitu. Banyak teman-teman gue yang kayak gitu. Sedangkan di Malaysia, kalau kita bandingkan dengan Malaysia, di Malaysia kita ini yang nggak punya lulusan apapun. Saya pribadi, saya hanya lulusan SD, bos. Tapi di Malaysia saya lebih terhormat kerjanya. Kerja apa? Kerja restoran, bos. Gitu. Gue pernah kerja restoran di tahun 2012 dulu. 2 tahun, ngambil kontrak 2 tahun di sini. Gue tuh iri sama Malaysia, tahu nggak? Di sini gue lebih terhormat dari Indonesia. Kalau di Indonesia, bos, kita mau ngelamar ke kerjaan di restoran pakai ijazah SD, gue yakin lu disuruh pergi dari tempat itu. Bener. Karena syarat untuk kerja di restoran di Indonesia harus pakai ijazah setidaknya SMK. Gitu loh. Itu, bos. Jadi kita harus realistis lah. Harus sadar diri, gitu loh. Harus sadar diri. Kita nggak usah malu untuk mengakui bahwa negara kita belum maju, gitu loh. Nggak usah malu, bos. Apalagi saat gue beri contoh Malaysia, netizen Indonesia seakan-akan minder gitu. Kalau gue nggak minder, karena gue merasa gue nggak lagi menjelek-jelekan negara gue. Gue lagi mengkritik negara gue untuk lebih maju, untuk lebih memperbaiki gitu. Agar mereka khususnya yang duduk di pemerintahan, seperti menteri atau pejabat-pejabat lainnya di pemerintahan, biar mereka tuh sadar, siapa tahu bisa nonton di videoku gitu. Ya mungkin itu sedikit ya cerita sharing lah dari gue. Walaupun ya mohon maaf kalau nggak bermanfaat, tapi kalau bermanfaat ya mudah-mudahan ini bisa jadi cerminan lah buat pejabat-pejabat negara kita agar Indonesia lebih maju. Terima kasih buat teman-teman Malaysia semuanya yang udah dukung gua. Terima kasih buat teman-teman TKI, teman-teman Indonesia semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian sehat selalu beserta keluarganya di sana. Amin ya rabbal alamin. Guys, tetap semangat kerjanya. Jangan lupa sholawat, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.